Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eka Oktaviani dan Ibu Imastini Dinuria selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia kelas F dan teman-teman semua yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasna Latifa dengan NIM A1D022213 dan teman saya ada Lutfi Septiana Hoirunisa dengan NIM A1D022018 dan ada teman saya yang bernama Putri Dewi Larasati dengan NIM A1D022027. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas case-based learning yang berjudul Buah Alpukat yang awalnya pahit, saat masak tidak pahit, tidak juga manis. Materi presentasi yang akan kami bahas ada 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Latar belakang. Alpukat merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah dan kini telah dibudidayakan sebagai tanaman monokultur. Di daerah tropis lainnya, alpukat dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan. Pohon buah alpukat paling baik dibudidayakan pada daratan dengan ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis, dan memiliki curah hujan tinggi. Nah, di Indonesia sendiri, alpukat sangat digemari. Masyarakat sering mengonsumsi buah alpukat dengan cara dijus. Namun, seringkali setelah mengonsumsi buah alpukat meninggalkan rasa pahit di mulut, serta terdapat pula buah alpukat yang tidak memiliki rasa apapun atau sering kita sebut dengan rasa hambar. Rumusan masalah pada kasus ini yang pertama, untuk mencari tahu bagaimana perubahan biokimia pada buah alpukat. Kedua, mencari tahu apa penyebab rasa pahit pada buah alpukat. Ketiga, mencari tahu apa penyebab rasa hambar pada buah alpukat. Untuk tujuan penelitian kasus ini yaitu pertama, untuk mengetahui proses perubahan biokimia pada buah alpukat. Kedua, untuk mengetahui penyebab rasa pahit pada buah alpukat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penyebab rasa hambar pada buah alpukat. Selanjutnya kita akan memasuki bab pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan bahas adalah perubahan biokimia selama proses pematangan buah alpukat. Yang pertama ada tekstur. Tekstur pada buah sangkla bervariasi. Hal ini bergantung pada tingkat kematangan buah. Buah-buahan yang masih muda biasanya memiliki tekstur yang keras. Pada proses pemasakan, tekstur buah-buahan akan tetap keras. Dan jika matang, akan terjadi pelunakan jaringan sehingga tekstur menjadi lunak. Yang kedua ada aktivasi respirasi. Pada proses respirasi, terjadi perubahan fisik, kimia, dan biologi pada buah yang disimpan. Dengan adanya proses respirasi, maka akan terjadi susut bobot, pengurangan kualitas rasa terutama kemanisan, terjadi peningkatan kepekaan terhadap kerusakan, dan percepatan penuaan. Nah, yang ketiga ada enzim. Enzim dapat melangsungkan perubahan sifat, seperti pembongkaran zat makanan yang dapat menyebabkan kerusakan. Contohnya adalah pecahnya rangkaian lemak mengakibatkan bau yang merualkan atau tengik. Pada warna menyebabkan perubahan warna. Enzim-enzim tersebut berasal dari produk tanaman itu sendiri ataupun berasal dari bakteri, hamir, dan cendawan. Rasa pahit setelah mengonsumsi buah alpukat disebabkan oleh senyawa bernama tanin.
Tanin merupakan senyawa anstringen yang menimbulkan rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein. Tanin sendiri memiliki sifat farmakologis dan fisiologis yang berasal dari senyawa kompleks. Pembentukan ini berasal dari rantai hidrogen dan interaksi senyawa hidrofobik antara tanin dan protein. Senyawa inti tanin berupa glukosa yang dikelilingi oleh 5 atau lebih gugus ester galoil dengan inti molekulnya berupa senyawa dimer asam galat. Secara kimia, tanin terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, tanin terkondensasi. Tanin ini terjadi karena reaksi polimerisasi antara flavonoid. Dan yang kedua, tanin terhidrolisis yang terbentuk dari reaksi esterifikasi asam fenolat dan glukosa. Sedangkan menurut sifat fisiknya, tanin mampu mengikat protein, sehingga protein menjadi tahan terhadap degradasi oleh enzim protease. Dan juga tanin bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim Selanjutnya, protease. penyebab rasa hambar pada buah alpukat. Rasa hambar pada buah alpukat disebabkan karena kadar gulanya relatif rendah yang diakibatkan oleh kekurangan air atau kelebihan air. Jadi distribusi air di seluruh jaringan tumbuhan tidak merata termasuk buah. Serta gabungan dari zat nutrisi dengan asam atau tanin juga mempengaruhi kelezatan buah alpukat. Setiap buah umumnya mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, termasuk gula, mineral, dan vitamin. Zat-zat ini sering disebut sebagai zat nutrisi. Selain zat nutrisi, beberapa jenis buah ada yang memiliki zat lain berupa aneka golongan asam dan tanin. Asam yang sering ditemukan dalam buah ialah asam malat, asam oksalat, asam sitrat, dan asam malonat. Gabungan zat nutrisi dengan asam atau tanin inilah yang mempengaruhi rasa dan kelezatan buah. Buah yang kandungan gulanya rendah dengan kadar air tinggi akan terasa hambar. Bila kadar gula dan kandungan asamnya seimbang, rasanya menjadi manis asam. Jika kandungan asamnya lebih tinggi, rasanya pun menjadi asam. Bila buah mengandung tanin lebih banyak, rasanya akan kesat jika dimakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami presentasikan, yaitu pertama, perubahan biokimia pada buah alpukat dapat diamati saat proses penyimpanan buah dengan memperhatikan perubahan tekstur, aktivitas respirasi, maupun enzim dalam buah. Diketahui pula penyebab rasa pahit pada alpukat disebabkan oleh senyawa tanin yang terkandung dalam buah, serta penyebab rasa hambar disebabkan oleh rendahnya kandungan gula, kandungan asam yang lebih tinggi, maupun kadar air yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.